pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang impuls dan momentum. Apakah sudah ada yang tahu apa itu momentum dan impuls? Belum, Bu. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai impuls dan momentum. Yang pertama yaitu momentum. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah ilustrasi, yaitu ada dua mobil. Yang pertama ada truk yang memiliki muatan full atau penuh. Yang kedua ada mobil kecil. Nah, di antara dua mobil ini berjalan dengan kecepatan yang sama. Manakah di antara dua mobil itu yang sukar untuk berhenti? Truk. Nah, betul, truk. Kenapa demikian? Karena truk memiliki massa yang lebih besar daripada mobil yang kecil, sehingga momentum pada truk lebih besar dan sehingga truknya lebih sukar untuk berhenti. Nah, dari ilustrasi ini kita dapat mengetahui pengertian dari momentum. Momentum itu adalah hasil kali dari massa benda dikali dengan kecepatan benda. Yaitu P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum benda, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Ibu TK silakan dicatat. Sebuah mobil bermassa 1.500 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Berapakah momentum mobil tersebut? Nah, dari sini yang kita ketahui adalah massanya sama dengan 1.500 kg. Kecepatannya 36 km per jam. Karena biasanya kecepatan itu adalah meter per sekon, maka kita ubah kecepatannya ke dalam meter per sekon. 36 km per jam sama dengan titik-titik meter per sekon. Kilometer ke meter berapa? 1.000. Jadi 36 kali 1.000 dapat 36.000. Dibagi jam ke sekon, 1 jam berapa sekon? 3.600 sekon. Jadi diperoleh hasilnya adalah 10 meter per sekon. Kalau sudah dapat seperti ini, kita cari lagi momentumnya. Momentum rumusnya adalah M dikali V. Maka M-nya 1.500 kg dikali 10 meter per sekon. Diperoleh hasilnya 15.000 kg meter per sekon. Sampai di sini apakah mengerti? Mengerti. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang kedua yaitu impuls. Nah, impuls ini juga sangat banyak pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu contohnya pada saat kita menendang bola yang sedang diam, walaupun kontak antara kaki kita dengan bola hanya sesaat, namun bola dapat bergerak dengan kecepatan tertentu. Oleh karena itu, impuls itu adalah gaya yang bekerja pada suatu waktu tertentu. Di mana rumusnya adalah I sama dengan F dikali delta T. Di mana I adalah impuls, F adalah gaya yang bekerja, dan delta T adalah waktu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hubungan antara impuls dan momentum. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa benda bermassa M bekerja dengan gaya F yang besarnya tetap selama T sekon. Berlaku persamaannya yaitu Pt sama dengan V0 ditambah A dikali delta T. Di mana A di sini menurut hukum 2 Newton
Newton sama dengan F per M. Jadi rumus VT-nya menjadi V0 ditambah F per M dikali delta T. Nah, untuk mengetahui apa hubungan antara impuls dan momentum, maka kita pindah ruaskan. Dia menjadi F dikali delta T sama dengan M dikali VT dikurang V0, di mana F dikali delta T ini adalah impuls sama dengan M dikali VT dikurang V0 adalah delta P atau perubahan momentum. Inilah hubungan antara impuls dan momentum. Selanjutnya yaitu ada contoh soalnya, silakan dicatat. Sebuah benda yang masanya 0,5 kg berada dalam keadaan diam. Kemudian benda tersebut dipukul dengan gaya sebesar F, sehingga benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika pemukul benda selama 0,01 sekon, tentukan yang pertama, perubahan momentum benda. Yang kedua, besarnya gaya F yang bekerja pada benda. Dari soal dapat kita ketahui masanya sama dengan 0,5 kg. Yang kedua, karena dia dalam keadaan diam, berarti V0-nya adalah 0 meter per sekon. V0 sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian benda tersebut dipukul dengan gaya sebesar F, sehingga benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jadi VT-nya adalah 10 meter per sekon. Jika pemukul benda selama 0,01 sekon, ini adalah delta T-nya sama dengan 0,01 sekon. Yang ditanya adalah yang pertama, momentum, perubahan momentum delta P. Yang kedua adalah F-nya. Nah, dari sini kita bisa mencari delta P, yaitu rumusnya ini, M dikali PT dikurang V0. Delta P sama dengan M dikali PT dikurang V0. M-nya adalah 0,5 dikali PT-nya 10 dikurang 0. Dapat 5 kg meter per sekon. Terjawab yang A. Kemudian kita cari yang B, yaitu yang ditanya adalah gaya yang bekerja. Kita menggunakan rumus hubungan antara impuls dan momentum. Ini karena delta P-nya sudah diketahui, berarti F dikali delta T sama dengan delta P-nya 5 kg meter per sekon. Jadi F delta T-nya berapa? 0,01 sekon. 10 pangkat min 2 sekon sama dengan 5 kg meter per sekon. Jadi diperoleh F-nya adalah 5 per 10 pangkat min 2 diperoleh 500 Newton. Nah, sampai di sini apakah bisa dimengerti? Kalau ada yang kurang paham atau tidak dimengerti, silakan bertanya. Baiklah, karena jam pembelajaran sudah habis dan juga sudah mengerti semuanya, Ibu cukupkan pertemuan untuk kali ini. Untuk latihan di rumah, jangan lupa kerjakan soal yang Ibu berikan di LKS. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.